Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Ginaci, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kita semua, Ayo Cerdas Indonesia. How are you today? I hope you are in good condition. Bertemu lagi dengan Kak Rizka, and now we are going to learn about expression for asking permission, atau ungkapan-ungkapan dalam meminta izin. Saat berada di dalam kelas, sahabat Ginaci pernah nggak meminta izin ke guru kalian buat pergi ke kamar mandi atau meminta izin ke teman kalian buat meminjam barang? Nah, di sini Kak Rizka mau ngajak kalian buat belajar gimana sih cara nyusun ungkapan-ungkapan meminta izin dalam bahasa Inggris. Tapi sebelum itu, buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa pencet tombol subscribe dan tombol notifikasi supaya kalian semua nggak ketinggalan sama updatean materi baru lainnya dari channel YouTube Ayo Cerdas Indonesia. Oke, kalau udah, without any further ado, let's get started. Asking permission adalah kalimat yang digunakan untuk meminta izin kepada seseorang untuk melakukan sesuatu hal. Contohnya, meminta izin untuk meminjam barang, meminta izin untuk membuka jendela, meminta izin untuk pergi ke suatu tempat, dan lain-lain. Nah, selain asking permission atau meminta izin, Kak Rizka juga mau ngasih tahu gimana cara kita merespon seseorang yang meminta izin ke kita. Ada dua respon, yaitu memberikan izin dan juga menolak izin. Oke, langsung saja ke yang pertama, asking permission atau meminta izin. Meminta izin sebaiknya dilakukan dengan sopan. Contohnya dengan menggunakan kalimat yang baik. Nah, di sini Kak Rizka memiliki beberapa kalimat yang dapat digunakan untuk meminta izin. Yang pertama ada can I. Artinya, bolehkah aku? Nah, untuk menyusun ungkapan meminta izin, kalian dapat menambahkan kalimat can I ini dengan maksud kalian meminta izin. Contohnya, can I use your bicycle? Bolehkah aku menggunakan sepedamu? Yang kedua, could I. Sama seperti can I, could I memiliki arti bolehkah aku. Contohnya, could I go to the bathroom, sir? Bolehkah aku pergi ke kamar mandi, Pak? Yang ketiga, may I. Artinya, bolehkah aku. Contohnya, may I know your address? Bolehkah aku mengetahui alamatmu? Selanjutnya, would you mind if? Artinya, apa Anda keberatan jika bla 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 bla? Contohnya, would you mind if I ask you for a ride? Artinya, apa Anda keberatan jika aku meminta tumpangan? Selanjutnya, do you mind if? Artinya, apa boleh kalau aku? Contohnya, do you mind if I borrow your pencil? Apa boleh aku meminjam pensilmu? Yang terakhir, it is okay if. Artinya, apa nggak apa-apa kalau? Contohnya, is it okay if I sit here? Apa nggak apa-apa kalau aku duduk di sini? Nah, itu tadi merupakan ungkapan-ungkapan dalam meminta izin atau asking for permission. Lanjut yang kedua, giving permission atau memberi izin. Sebagai respon dalam meminta izin, kita dapat memberikan izin atau disebut dengan giving permission. Kalian dapat menggunakan beberapa kalimat seperti sure, sure, go ahead, of course, no problem, please feel free, as you wish. Yang ketiga, refusing permission. Selain giving permission atau memberikan izin, jika kalian tidak berkenan untuk memberikan izin kepada seseorang, kalian bisa menolaknya. Nah, kalian dapat menggunakan beberapa kalimat berikut. No, please don't. I'm sorry, but that's not possible. I'm afraid, but you can. Nah, itu tadi beberapa ungkapan dalam meminta, memberikan, dan juga menolak izin. Sekarang Kak Rizka mau ngajak sahabat Ginaci buat praktek dalam menggunakan expression for asking permission, giving permission, and refusing permission. Nah, di sini Kak Rizka punya beberapa dialog. Bantu Kak Rizka ya buat praktekin dialognya. Kak Rizka baca yang warna merah, kalian baca yang warna biru. Dialog yang pertama yaitu meminta izin ke orang tua kalian buat pergi ke rumah teman. Good morning, dear. What will you do there? Sure, go ahead, but don't take too long. You have to go home before lunch. Good job. Nah, dari dialog tadi, kalian bisa nebak gak di mana kalimat yang menunjukkan
asking for permission and giving permission. Kalimat yang menunjukkan asking for permission yaitu terletak pada kalimat may I go to the Tika's house. Karena kalimat ini menggunakan awalan may I, yang artinya bolehkah aku. Lalu kalimat yang menunjukkan giving permission adalah sure, go ahead. Karena kalimat ini merupakan persetujuan atas permintaan izin untuk pergi ke rumah Tika. Dialog yang kedua adalah tentang meminta izin untuk meminjam buku ke teman kalian. Hello Rara, what book are you reading now? Wow, it sounds interesting. Do you mind if I borrow your book now? How about after you read the book? Oke, thank you. Nah, dari dialog tadi, di mana letak kalimat yang menggunakan asking for permission, giving permission, and refusing permission. Kalimat yang menunjukkan asking for permission adalah do you mind if I borrow your book now? Lalu kalimat yang menunjukkan refusing permission adalah unfortunately, I need to say no. Lalu kalimat yang menunjukkan giving permission adalah sure, no problem. Oke, itu tadi penjelasan Kak Rizka mengenai asking, giving, and refusing permission. Semoga apa yang Kak Rizka jelasin tadi dapat dimengerti dan bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, and share as much as possible. And the last I say, thank you for your attention and see you on the next video. Bye bye.